salam sehat. Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita masih belajar tentang teks berita. Indikator yang akan kita capai hari ini adalah menulis sebuah teks berita. Ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah struktur dari teks berita. Yang pertama, apa strukturnya? Adalah kepala berita atau judul berita. Biasanya ditulis di paling atas ya. Kemudian teras berita, yaitu paragraf pembuka yang memuat intisari berita yang paling menarik. Berisi beberapa poin dari adik Simba. Apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan di mana. Gitu ya. Kemudian tubuh berita. Ini berisi uraian lengkap yang menjelaskan seluruh dari isi berita tersebut. Kemudian kaki berita. Ini bagian penutup yang berupa simpulan atau penegasan ulang dari isi berita tersebut ya. Nah, langkah-langkah menyusun teks berita yang pertama adalah penemuan peristiwa atau kejadian isi berita berkaitan dengan peristiwa aktual. Misalnya peristiwa kebakaran, bencana alam, atau kejadian mendadak lainnya ya. Misalnya tidak ada kejadian seperti ini pun kamu boleh membuat berita tentang hal-hal unik ya nak. Nah, yang kedua, pencarian sumber berita ya. Mengapa? Agar isi berita itu bersifat akurat ya. Penulis juga harus menemukan beberapa tokoh yang mampu memberikan informasi secara tepat mengenai suatu peristiwa ya yang akan diberitakan. Contoh kamu mewawancari seorang polisi, misalnya ada kecelakaan maut begitu ya, itu sebagai sumber beritanya. Kemudian wawancara dilakukan penulis berita untuk memperoleh fakta tentang suatu kejadian, data korban atau proses kejadian. Nah, yang keempat, pencatatan hal-hal penting. Selama proses pencarian informasi, penulis dapat dipandu dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya, yang kelima, penyusunan berita. Penyusunan berita ini pada hakikatnya harus menggunakan bahasa singkat dan jelas, ya, tidak boleh bertele-tele. Baik anak-anak ibu, itulah penjelasan singkat mengenai langkah-langkah dan mengenal struktur dari penulisan teks berita. Tugas kamu adalah menuliskan satu teks berita sesuai dengan struktur yang telah kita pelajari tadi, yaitu beritanya tentang apa? Corona di Indonesia. Nanti untuk tugas lebih lengkap boleh kamu lihat di kolom tugas di Google Classroom ya, Google Classroom. Baik anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Kamu pelajarilah lagi materi hari ini dari buku referensi atau dari internet agar hasil kamu menulis berita itu maksimal. Oke anak-anak, tetap jaga kesehatannya dan teruslah semangat belajar di rumah. Sampai jumpa.